financial freedom. Oke. Menurut Bang Radit, udah mencapai financial freedom itu kalau udah sampai di titik mana? Financial freedom adalah mimpi semua orang. Aku suka banget dengar masalah financial freedom dan semua orang pasti pingin di titik itu. Sedikit penjelasan. Financial freedom intinya adalah suatu kondisi di mana kamu tidak perlu memikirkan uang untuk kehidupanmu, di mana kamu bisa memenuhi semua kebutuhanmu dan bahkan gaya hidupmu tanpa khawatir uangmu berkurang, yang ada malah nambah. Sebenarnya aku suka banget pembahasan financial freedom yang dibahas lewat pemikiran stand up komedian bernama Raditya Dika. Dia bilang begini. Financial freedom itu adalah kalau kamu udah punya sekumpulan uang Oke. yang kamu investasikan di sebuah tempat, Oke. yang kamu bisa tarik 4% setahun untuk memenuhi gaya hidup kamu. Nah, uang itu tidak akan habis sampai kamu mati. Jadi intinya, Raditya Dika itu bilang, untuk jadi financial freedom kita harus tahu pengeluaran dan investasilah ke profil risiko yang tepat agar cepat bisa sampai tujuan. Tapi pertanyaannya gini, kalau pemasukannya seret gimana? Rasanya agak susah investasi. Kalau aku diajarin sama guru nulisku dulu, gimana caranya nyari side hustle yang banyak sih. Jadi, menurut Raditya Dika, step by step menuju financial freedom itu gini. Kalau kita belum bisa investasi uang, lebih baik kita investasi ilmu. Karena ilmu meningkatkan value kita sehingga berdampak ke pemasukan. Setelah mempunyai cukup uang untuk berinvestasi, hitung dulu berapa kebutuhanmu dalam setahun. Setahun mungkin katakanlah kita berandai-andai aja lah ya, 100 Berandai aja. juta lah ya, Oke. 1 juta setahun. 100 juta tuh dibagi 4%, itu berarti kita kali 25 kan, kalau matematika dibagi 4%. Berapa tuh 100 kali 2,5 M? 5M. Kalau kamu punya duit 2,5 M, kamu bisa tarik 4% setahun, sampai kamu mati duit itu nggak akan habis. Karena kamu bisa ditaruh di obligasi, ditaruh reksadana pendapatan tetap, karena dia naiknya 7% rata-rata. Oke. Dia naik 7, kamu ambil 4, naik 7, ambil 4, selisihnya buat nutupin inflasi. Oke. Nah, technically adalah, menurutku, itu namanya 4% rule. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, kamu bisa tarik 4% setahun, kamu udah financial. Misalnya, kalau versi Raditya Dika, total kebutuhanmu setahun adalah 4% dari nilai investasimu. Nah, hitung sendiri ya. Nah, selanjutnya, pilih profil risiko yang tepat yang sesuai kebutuhanmu. Misal kalau dari Raditya Dika, bisa taruh di obligasi, pasar uang, atau saham, dan sebagainya. Nah, setelah itu, keuntungan dari investasi itu kita tarik setiap tahun sesuai perhitungan kita, sehingga investasi kita tidak berkurang dan bahkan bisa saja bertambah. Dan voila, uangmu tidak habis-habis. Gimana menurut kalian?